Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah materi di mana materi ini berjudul Pusat Pertanggungjawaban Pendapatan dan Biaya. Nah, dalam pembahasan ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada pusat pertanggungjawaban, yang kedua ada pusat pendapatan, dan yang terakhir ada pusat biaya. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada saya sendiri, Santika, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua ada Widya Yelda Roma sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Hasan sebagai pemateri ketiga. Nah, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita ke materi pertama, di mana materi pertama ini membahas mengenai pusat pertanggungjawaban. Pada materi pusat pertanggungjawaban ini terdapat beberapa ahli yang berpendapat mengenai definisi dari sebuah pusat pertanggungjawaban ini. Di mana yang pertama ada Thomas Sumarsan, yang menurut Thomas Sumarsan ini pusat pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan dalam unit kerjanya. Yang kedua, menurut Hansen Woman pada tahun 2009, bahwa pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Dan yang terakhir yaitu menurut Anthony dan Govindarajan pada tahun 2005, bahwa pusat pertanggungjawaban atau responsibility center adalah suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam unit yang dikelolanya. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kontak dalam bagan organisasi tersebut. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu hierarki di mana pada tingkat terendahnya adalah pusat untuk seksi-seksi pergeseran kerja dan unit organisasi kecilnya. Sementara hubungan antara input dan output dalam pusat pertanggungjawaban, di sini pengendalian fokus pada penggunaan input minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu output yang diperlukan menurut spesifikasi dan standar mutu yang benar, tepat waktu, dan sesuai dengan jumlah yang diminta. Sedangkan efisiensi dan efektivitas dalam pusat pertanggungjawaban, di mana di dalamnya banyak pusat tanggung jawab. Efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, di mana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dalam output yang diukur. Selanjutnya, efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah pusat unit tersebut. Selanjutnya, tujuan dari dibentuknya suatu pusat pertanggungjawaban ini yaitu untuk mencapai suatu tujuan organisasi, sehingga setiap pusat pertanggungjawaban memiliki tanggung jawab khusus yang pada akhirnya sinergis untuk mencapai suatu organisasi keseluruhan. Sementara manfaat dari pusat pertanggungjawaban ini yaitu yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat pengendalian anggaran. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Demikian materi dari saya. Materi kedua yaitu pusat pendapatan, di mana ya materi kedua ini akan dipaparkan oleh rekan saya Widya Yelda Roma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, jadi materi selanjutnya yaitu mengenai pusat pendapatan.
di mana pusat pendapatan merupakan bagian dari pusat pertanggungjawaban yang mengontrol pendapatan, tetapi tidak mengontrol manufacturing dan biaya akuisisi dari produk atau jasa yang dijual maupun tingkat investasi yang dipakai oleh pusat pertanggungjawaban. Dan manajernya memegang tanggung jawab untuk menentukan pendapatan subunitnya. Jadi, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban di dalam suatu organisasi yang prestasinya dinilai berdasarkan pendapatan dan tidak mengontrol biaya serta tingkat investasi. Ukuran prestasi pusat pertanggungjawaban ini yang terpenting adalah pendapatan dan hanya biaya yang dapat dikendalikan langsung oleh setiap pusat pendapatan. Nah, di dalam pusat pendapatan memiliki fungsi seorang controller, di mana seorang controller berfungsi meningkatkan pendapatan. Di antaranya yang pertama, merekrut dan seleksi staf penjualan yang baik dan yang terbaik. Yang kedua, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada staf penjualan. Yang ketiga, melakukan motivasi terhadap staf penjualan supaya semangat jual tinggi. Yang keempat, mengembangkan teknik-teknik untuk pengumpulan informasi tentang prospek pelanggan. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan dan pengakuan kepada penjual yang berhasil mencapai target penjualan. Baik, materi selanjutnya adalah pusat biaya. Pusat biaya adalah organisasi subunit yang manajernya bertanggung jawab atas biaya aktivitas yang ada di hubungan yang terdefinisi dengan penjelasan antara input dan output. Pusat pembiayaan adalah pusat pertanggungjawaban di mana masuknya diukur dalam satuan uang, akan tetapi keluarannya tidak diukur dalam satuan uang. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pusat biaya adalah suatu subunit dalam organisasi yang mengontrol biaya dari aktivitas produksi yang dilakukan dan tidak mengontrol pendapatan dan investasi, di mana ada pembatasan antara masukan dan keluaran. Karena adanya tanggung jawab biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh manajer. Fungsi controller adalah untuk meminimalkan pengeluaran biaya setiap departemen dalam perusahaan. Pengendalian biaya yang efektif tergantung pada komunikasi yang baik antara informasi akuntansi dengan manajemen. Berikut, dalam pusat biaya terdapat dua konsep yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pengukuran biaya. Program pengukuran biaya ditunjukkan pada usaha untuk mengurangi atau menekan biaya melalui penyempurnaan metode yang digunakan, pendekatan baru, dan pengaturan kerja yang lebih baik agar diperoleh hasil produksi yang lebih bermutu dan produktif. Sebagai contoh dari pengurangan biaya adalah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan yang memiliki tingkat produktivitas yang buruk. Yang kedua, penghematan biaya. Dalam arti luas, penghematan biaya meliputi pengukuran biaya secara bijaksana. Penghematan biaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui program pengurangan biaya, perencanaan biaya, dan perhatian yang terus-menerus terhadap keputusan-keputusan biaya yang diambil dan berkaitan dengan pengeluaran biaya. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami kali ini yaitu bahwa pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban, di mana pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program-program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategi. Pusat-pusat tanggung jawab organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran.
Melalui pusat pertanggungjawaban tersebut, anggaran dibuat dan jika telah disahkan, anggaran dikomunikasikan kepada manajer level menengah dan bawahan untuk dilaksanakan. Idealnya, struktur pusat pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Demikian dari pemaparan kami. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang menyinggung teman-teman, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.